Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus tentang batuk kering pada feline viral rhinotracheitis. Dengan anggota kelompok MBKM Malang yaitu, jadi cough atau batuk merupakan pelepasan udara secara eksplosif dari paru-paru melalui mulut. Umumnya merupakan refleks proteksi untuk mengeluarkan benda asing dari saluran udara. Batuk juga dapat disebabkan oleh peradangan, kompresi saluran nafas, dan di luar saluran nafas bawah. Jadi cough atau batuk dibagi menjadi dua, yaitu produktif dan non-produktif. Di produktif cough, batuk dapat mengeluarkan lendir, eksudat, cairan edema, dan darah dari saluran pernapasan, sedangkan non-produktif cough tidak akan mengeluarkan lendir, eksudat, cairan edema, atau darah, dan dikenal juga sebagai batuk kering. Baik, selanjutnya dari Asia Alman. Kucing Bele merupakan kucing domestik dengan jenis kelamin jantan berumur 4 bulan dengan berat badan 1,5 kilogram dengan warna hitam. Baik, selanjutnya ada anamnesa. Kucing Bailey dibawa oleh owner dengan keluhan mata berair, tidak mau makan, terdapat nasal discharge, batuk, dan mengalami bersin-bersin. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan fisik, kucing ini memiliki suhu 39,5 derajat Celcius dengan respiratory rate 30 per minute, dengan pulsus 135 per minute, CRT lebih dari 2 second, turgor lebih dari 2 second, dan menunjukkan mukosa yang tampak pucat. Selanjutnya untuk diagnosa penunjangnya sendiri itu, di mana berdasarkan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang telah dilakukan, untuk diagnosa penunjangnya sendiri itu bisa menggunakan rapid test antigen FHV dengan tambahan juga tes antigen FCV kucing, di mana hasilnya yang menandakan bahwa kucing tersebut positif itu di mana menunjukkan garis yang jelas. Feline viral rhinotracheitis. Feline herpes virus merupakan virus double-stranded DNA dengan glikoprotein lipid beramplop yang tersebar di seluruh dunia. Feline herpes virus ini menyebabkan feline viral rhinotracheitis yang menyerang kucing. Feline herpes virus ini tidak dapat menular kepada anjing maupun manusia. Selanjutnya, untuk patogenesis dari penyakit ini, virus masuk melalui hidung, mulut, ataupun konjungtiva, dan dapat menyebabkan infeksi litik pada epitel hidung. Kemudian, virus akan menyebar ke konjungtiva, faring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Untuk kasus penyakit akut, dapat sembuh dalam waktu 10-14 hari. Kucing dapat mengalami lesi kronis pada saluran pernafasan bagian atas dan jaringan pada mata. Baik, untuk yang selanjutnya, ini merupakan clinical manifestation. Untuk tabel ini saya kutip dari Thierry et al. Dalam publikasinya, di mana di sini mengklasifikasikan terkait dengan disease type, consequences, dan juga main clinical manifestation. Yang pertama, ini adalah classical acute disease atau cytolytic disease, di mana konsekuensinya itu biasanya tampak rhinitis, conjunctivitis, dan juga bisa terdapat corneal ulcer, baik yang superficial maupun deep corneal ulcer, dan juga beberapa juga bisa ditemukan dendritic ulcer. Untuk manifestasi klinis utamanya itu bisa terdapat sneezing, kemudian terdapat nasal discharge, conjunctival hyperemi, dan juga serous discharge dari konjungtivanya. Kemudian untuk bentuk penyakit yang kedua, yakni atypical acute disease, ini juga sama, bisa sering juga ditemukan bentuk ini, di mana konsekuensinya ini berupa penyakit pada kulitnya, viremia, dan juga pneumonia. Untuk clinical manifestation yang paling utama, ini bisa terdapat nasal dan juga facial ulcerated, dan beberapa juga terdapat lesi-lesi krusta pada bagian nasal dan juga facialnya. Selanjutnya, bisa terjadi severe systemic sign seperti depresi, demam, dan juga anoreksia. Kemudian bisa terjadi batuk atau coughing, ini merupakan bentuk batuk kering atau non-produktif. Jadi ketika terjadi eksplosif pengeluaran udara dari paru-paru ke mulut itu tidak terdapat bentuk yang menyertai seperti eksudat, kemudian mukus, ataupun darah. Jadi tidak terdapat material yang menyertainya. Kemudian untuk clinical manifestation yang terakhir itu bisa terjadi kematian juga, terutama pada kittens.
Yang ketiga ini merupakan bentuk chronic disease, biasanya dalam bentuk immune-mediated disease, di mana konsekuensinya itu bisa terjadi stromal keratitis dan chronic rhinosinusitis. Untuk chronic rhinosinusitis ini biasanya juga terdapat concurrent dari infeksi sekunder lainnya. Kemudian untuk clinical manifestasi yang utama, kita bisa temukan corneal edema, vascularization, kemudian kebutaan, chronic sneezing, dan juga nasal discharge. Kemudian yang terakhir, FHV atau feline herpes virus related disease tanpa definitif kausalnya. Ini biasanya konsekuensinya berupa corneal sequestra, eosinophilic keratitis, neurological sign, dan juga uveitis. Selanjutnya terapi. Pemberian fluid terapi dengan ringer laktat sebanyak 30 ml secara subkutan. Pemberian analgesik dan antipiretik menggunakan Analdon dengan kandungan dipiron 250 mg dan lidocaine 2% sebanyak 0,15 ml secara intramuskular. Kemudian pemberian antihistamin dengan diphenhidramin sebanyak 0,1 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Yang terakhir pemberian antibiotik dengan Intramox dalam kandungan amoxicillin 150 mg sebanyak 0,15 ml secara intramuskular. Untuk mencegah kucing terkena penyakit feline viral rhinotracheitis sebaiknya dilakukan dengan vaksinasi. Baik, berikutnya adalah kesimpulan. Kucing Bailey didiagnosa mengalami feline viral rhinotracheitis dengan gejala klinis berupa mata berair, tidak mau makan, terdapat nasal discharge, batuk, dan mengalami bersin. Terapi yang diberikan berupa terapi cairan menggunakan ringer laktat dan juga dilakukan injeksi intramuskular, Analdon, diphenhidramin, serta Intramox. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi kasus dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.